Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan bikum masyahidin. Kaifa halukum jami'an? Arju minkum as-sihhatu wal afiyah wassalamah. Tayyib, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Wulandari dengan NIM 231101020015, kelas D1, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada video kali ini, saya akan menerjemahkan sebuah video berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, yakni tentang ma hiya fawaidu ta'allumil lughatil arabiyyah wa madza astafidu min ta'allumil lughatil arabiyyah. Yakni apa aja manfaat dari mempelajari bahasa Arab dan apa saja yang saya akan peroleh atau apa yang akan kita peroleh dari mempelajari bahasa Arab. Selain itu, pada video ini juga saya akan menjelaskan strategi apa saja yang saya gunakan dalam menerjemahkan, serta saya akan menyebutkan mufradat atau kosakata baru yang saya temukan, dan yang terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan dari terjemahan ini. Oke, video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Terjemah Fauria Indonesia Arabia yang diampu oleh Al-Ustadz Ad-Duktur Asep Maulana Al-Majistir. Baik teman-teman, tanpa menunggu lama-lama, mari kita simak video ini secara bersama-sama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله صباحكم. اليوم سنكون مع دردشة صباحية لغوية. أنا كما قلت لكم أقرأ في التعليقات عددا من الأسئلة، وعندما أجد سؤالا يحتاج إلى تسجيل مستقل فأسجله. أمس ورد سؤال يقول: حبذا لو تتكلم عن الفوائد التي يحصلها الإنسان من تعلم اللغة العربية. سؤال جيد وسؤال يحتاج إلى تأمل الآن. في البداية لا بد أن نقول إن تعلم أي لغة يعد مفيدا لتعرف ثقافة شعب، لنمو ذهني، لكثير من الأمور التي تجعل الإنسان أكثر قدرة على التواصل مع الحياة، وأكثر قدرة على التفاؤل، وأكثر قدرة على الانشغال بالأمور الهامة والابتعاد عن الأمور السلبية. فتعلم أي لغة مفيد. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang dan semoga Allah membahagiakan pagi hari kalian. Hari ini kita akan melakukan obrolan santai pagi hari seputar kebahasaan. Seperti yang sudah saya katakan kepada kalian, membaca beberapa pertanyaan di kolom komentar, dan ketika saya menemukan pertanyaan yang membutuhkan video rekaman tersendiri, maka saya akan merekamnya. Kemarin ada pertanyaan masuk yang berbunyi, alangkah baiknya jika Anda berbicara tentang manfaat yang didapatkan manusia dari ilmu bahasa Arab. Pertanyaan yang bagus dan membutuhkan perenungan. Sekarang, sebagai permulaan, kita harus mengatakan bahwa mempelajari bahasa apapun itu dianggap bermanfaat untuk mengenal budaya suatu bangsa, untuk perkembangan mental, dan untuk banyak hal yang membuat manusia lebih mampu berinteraksi dengan kehidupan, lebih mampu bersikap optimis, serta lebih mampu menyibukkan diri dengan hal-hal penting dan menjauh dari hal-hal negatif. Maka, mempelajari bahasa apapun itu bermanfaat. اللغة العربية كما هو معروف لغة تاريخية، لغة عريقة، تعد من أقدم اللغات في العالم، التي ما تزال مستعملة منذ أكثر من 1500 عام. فهذه اللغة التي نستعملها الآن، اللغة العربية، مجرد أن تقول إنك تتعلم لغة مليئة بالتاريخ فهذه فائدة. لكن هذا الكلام ربما لا يهم الكثيرين. يعني هناك أشخاص يقولون لك: وأنا لا تهمني المسألة التاريخية، ولا تعنيني أن تكون اللغة عريقة أو أن تكون اللغة لها تاريخ كبير، أنا أريد الفوائد الحياتية التي أستطيع أن أحصلها من تعلم اللغة العربية. تعلم اللغات يكون لأغراض متعددة. أنت عندما تريد أن تتعلم أي لغة من اللغات فهناك غرض من تعلم هذه اللغة، وهذه الأغراض عامة ويندرج تحتها الكثير من النقاط والكثير من الفروع. إما أن يكون الغرض دينيا، أو أن يكون اقتصاديا، أو أن يكون ثقافيا، أو أن يكون سياسيا. Tayyib, bahasa Arab seperti yang sudah kita ketahui adalah bahasa sejarah, bahasa yang kuno yang dianggap sebagai salah satu bahasa tertua di dunia yang masih tetap digunakan sejak lebih dari 1500 tahun yang lalu.
Maka bahasa yang kita gunakan sekarang ini, yaitu bahasa Arab, ialah bahasa yang penuh dengan sejarah. Dan hal ini sudah menjadi sebuah keuntungan tersendiri. Namun, perkataan ini mungkin tidak penting bagi sebagian orang. Artinya apa? Artinya ada orang-orang yang berkata kepadamu, bagi saya masalah sejarah itu tidak penting dan tidak ada urusannya bagi saya. Apakah bahasa itu kuno atau memiliki sejarah yang besar? Yang saya inginkan adalah manfaat-manfaat praktis dalam kehidupan yang bisa saya dapatkan dari belajar bahasa Arab. Mempelajari bahasa-bahasa itu biasanya karena adanya berbagai macam tujuan. Kamu ketika ingin mempelajari bahasa apapun dari bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, maka pasti ada tujuan dari mempelajari bahasa tersebut. Dan tujuan-tujuan itu bersifat umum, yang di dalamnya mencakup banyak poin dan banyak cabang. Bisa jadi tujuan itu bersifat keagamaan, ekonomi, budaya, maupun politik. اللغة العربية بالنسبة للغرض الديني هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بدين عظيم هو الدين الإسلامي. فالذي يريد أن يتعلم الدين الإسلامي أو يريد أن يتعرف على الإسلام ربما يكون من غير المسلمين ويريد أن يتعرف على هذا الدين. الترجمات لن تعطيه صورة الدين ولن يفهم الدين بشكل دقيق إلا إذا فهم اللغة العربية، وخاصة أهم مصدر تشريعي وأول مصدر للتشريع وهو القرآن الكريم الذي وصفه الله عز وجل بقوله وهذا لسان عربي مبين، أي أن القرآن جاء بأفصح الكلام العربي. وهنا أعيد وأكرر، القرآن الكريم يصف النص العربي مقارنة مع الكلام العربي، يعني لا يقارن اللغة العربية بغيرها حتى يكون فهمنا مستقيما. الله عز وجل عدل، كل لغة لها أهمية، وأعطى لكل إنسان لغة يستطيع أن يتفاهم من خلالها مع الناس. Tayyib, bahasa Arab ditinjau dari tujuan keagamaan. Ia berkaitan sangat erat dengan agama yang agung, yaitu agama Islam. Orang yang ingin mempelajari agama Islam atau ingin mengenal tentang Islam yang mungkin ia termasuk non-muslim dan ingin mengenal agama ini, maka teks-teks terjemahan tidak akan memberikannya gambaran agama seutuhnya. Dan dia tidak akan memahami agama secara akurat kecuali jika ia memahami bahasa Arab. Terutama sumber syariat paling penting dan sumber syariat yang pertama yaitu Al-Quranul Karim, yang Allah Azza wa Jalla sifati dengan firman-Nya, dan ini adalah bahasa Arab yang jelas. Artinya apa? Artinya adalah Al-Quran datang dengan susunan kata Arab yang fasih atau yang paling fasih. Dan di sini saya sampaikan kembali dan saya tegaskan bahwa Al-Quranul Karim menyifati teks Arab tersebut dengan membandingkannya dengan perkataan bahasa Arab lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah tidak sedang membandingkan bahasa Arab dengan bahasa selain Arab, agar pemahaman kita ini lurus dan tidak terjadi salah paham. Allah Azza wa Jalla itu maha adil, maka setiap bahasa memiliki kepentingannya masing-masing dan dia memberikan kepada setiap manusia bahasa yang dengannya ia dapat saling memahami orang lain atau bisa berinteraksi dengan orang lain. فالتفاضل في القرآن لا يقارن الله عز وجل بين اللغة العربية وبين غيرها من اللغات، وإنما الله عز وجل يبين في كثير من الآيات أن هذا القرآن من لغتكم أيها العرب، يقول للذين كفروا به للذين لم يؤمنوا به إن هذا القرآن من لغتكم، وهو مبين واضح، وهو من أعلى الكلام ومن أبلغ الكلام، فلا تستطيعون أن تأتوا بمثله، وكذلك لماذا لا تؤمنون به وهو يأتيكم بالحقائق. Keutamaan itu bukan antara bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lainnya, melainkan Allah Azza wa Jalla menjelaskan banyak ayat bahwa Al-Quran itu berasal dari bahasa kalian tersendiri atau bahasa kalian sendiri, wahai orang-orang Arab. Dia berfirman kepada orang-orang yang kufur dan tidak beriman kepada Al-Quran bahwa Al-Quran ini berasal dari bahasa kalian sendiri, dan ia sangat jelas lagi gamblang, serta ia merupakan perkataan yang paling tinggi nilainya dan paling indah susunannya, sehingga kalian tidak akan mampu mendatangkan yang sama dengannya. Lalu mengapa kalian tidak beriman kepadanya padahal ia membawa kebenaran kepada kalian? إذن هذه نقطة يعني كما يقال بين قوسين، أننا لا نقول إن اللغة العربية أفضل من اللغات الأخرى، ومن يقول هذا الكلام هو متعصب ويحاول أن يوجد أشياء لا يوجد فيها نص ديني، لا يوجد نص ديني قال إن اللغة العربية أفضل من باقي اللغات، لا يوجد أبدا.
النصوص الحديثية إما ضعيفة أو موضوعة، يعني التي وردت منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما القرآن فهو يصف النص القرآني مقارنة مع اللغة العربية، ليس مقارنة مع اللغات الأخرى. تمام، نعود إلى موضوعنا. Jadi, di sini yang menjadi sebuah poin adalah, maksudnya seperti yang kita katakan dalam tanda kurung, bahwa kita tidak mengatakan bahwa bahasa Arab itu lebih afdal atau lebih baik daripada bahasa-bahasa lainnya. Dan barang siapa yang mengatakan hal ini, maka dia adalah orang yang fanatik dan berusaha mengadakan hal-hal yang tidak ada nas atau teks agamanya. Tidak ada teks agama yang mengatakan bahwa bahasa Arab itu lebih baik dari bahasa-bahasa yang lain. Tidak ada sama sekali. Teks-teks hadis yang ada itu kemungkinan kalau tidak dhaif atau lemah, ya maudhu atau palsu. Maksudnya, hadis-hadis yang diriwayatkan disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Al-Quran, maka ia hanya mensifati atau menyifati teks Quran itu jika dibandingkan dengan bahasa Arab, bukan dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Di sini sudah paham? Ayo kita kembali ke topik kita. طيب، أنا أريد أن أتعلم اللغة العربية لأفهم القرآن. هذه أول فائدة، وهي فائدة عظيمة، لأنك قد تقرأ تفاسير مترجمة، وقد تقرأ آراء الناس في النص القرآني أيضا مترجمة، لكن عندما تتقن اللغة العربية وتفتح القرآن الكريم، تقرأ النص المنزل من الله باللغة العربية، فتستطيع أن تفهم مراد الله أنت، وتستطيع أن تتعرف على حقيقة النص القرآني بلغته التي أنزل بها. وكذلك الحديث النبوي، أنت عندما تفهم اللغة العربية ستبدأ بقراءة النص الحديثي قراءة معتمدة على مخزونك اللغوي، فعندما تصبح متقنا لهذه اللغة ستستطيع أن تفهم المراد من الحديث، لن تلجأ إلى الترجمات، لأن هناك ترجمات تكون أحيانا نابعة من فهم الإنسان، يعني يترجم الحديث ومعه فهمه وفكره واعتقاده، فيضع لك أفكاره في هذا الحديث. Baik, saya ingin belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Ini adalah manfaat pertama, dan ia adalah manfaat yang sangat agung, karena kamu mungkin membaca tafsir-tafsir yang diterjemahkan, dan kamu mungkin membaca pendapat-pendapat manusia mengenai teks Quran yang juga diterjemahkan. Tetapi ketika kamu menguasai bahasa Arab, lalu kamu membuka kitab dan kamu membuka Al-Quranul Karim, kamu membaca teks yang diturunkan dari Allah dengan bahasa Arab, maka kamu sendiri bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah, dan kamu bisa mengenali hakikat teks Al-Quran dengan bahasa aslinya saat ia diturunkan. Begitu pula dengan hadis Nabi. Ketika kamu memahami bahasa Arab, kamu akan mulai membaca teks hadis dengan bacaan yang bersandar pada bahasamu. Maka ketika kamu menjadi orang yang menguasai bahasa ini, kamu bisa memahami maksud dari hadis, dan kamu tidak perlu beralih pada terjemahan-terjemahan, karena ada beberapa terjemahan yang terkadang muncul dari pemahaman sang penerjemah itu sendiri. Artinya, dia menerjemahkan hadis dibarengi dengan pemahaman, pemikiran, dan keyakinannya. Sehingga apa? Sehingga dia memasukkan pemikirannya sendiri ke dalam hadis tersebut. Jadi maknanya itu tidak asli gitu, karena sudah dimasuki atau sudah dicampur dengan pemahaman sang penerjemah. لكن أنت عندما تقرأ الحديث النبوي باللغة العربية وتستطيع أن تفهمها، فهذا يعني أنك تستطيع أن تفهم الدين من مصادره. ثم بعد ذلك تأتي الكتب الفقهية وكتب التفاسير وكتب علوم الحديث. أيضا إذا أردت أن تتبحر بها، هناك من يريد أن يكون مختصا في العلوم الشرعية، فعندما يكون متقنا لهذه اللغة فإنه ستسهل عليه مهمة إتقان هذه العلوم، ستصبح هذه العلوم ستصبح سهلة الفهم عليه، وسيصبح طريقه ممهدا إلى التوسع فيها وإلى التأليف فيها. وهذا ستجدونه عند الدارسين للإسلام، سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، من الذين أتقنوا اللغة العربية. ستجدون آراءهم عقلانية أكثر، ستجدونهم يتكلمون بعدل أكثر، وستجدونهم أيضا يتكلمون بمنطق علمي يوافق العلم ويوافق الحق أكثر.
إذن هذه هي النقطة الأولى في أهمية تعلم اللغة العربية للغرض الديني. Tetapi ketika kamu membaca hadis Nabi dengan bahasanya langsung, yaitu dengan bahasa Arab, dan kamu mampu memahaminya, maka ini artinya kamu bisa memahami agama langsung dari sumber-sumbernya. Kemudian setelah itu barulah datang kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, dan kitab-kitab ilmu hadis juga, jika kamu ingin mendalaminya. Ada orang yang ingin menjadi seorang spesialis atau ahli dalam ilmu-ilmu syariat, maka ketika ia menguasai bahasa ini, tugas untuk menguasai ilmu-ilmu syariat tersebut akan menjadi mudah baginya. Ilmu-ilmu ini akan menjadi mudah difahami olehnya, dan jalannya akan terbuka lebar untuk memperluas wawasan di dalamnya hingga menulis karya di bidang tersebut. Muslim maupun non-muslim, yaitu dari orang-orang yang menguasai bahasa Arab, kalian akan mendapati pandangan-pandangan mereka jauh lebih rasional. Kalian akan mendapati mereka berbicara dengan lebih adil, dan kalian juga akan mendapati mereka berbicara dengan logika ilmiah yang lebih sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sesuai dengan kebenaran. Jadi, ini adalah poin pertama mengenai pentingnya mengenai pentingnya belajar bahasa Arab untuk tujuan agama. الآن ننتقل إلى الغرض الاقتصادي. الآن نحن كما يقال الشمس لا تغطى بغربال، وتوضيح الواضحات من المهلكات. لا شك أن اللغة الإنجليزية هي لغة العمل في العالم، وهي اللغة المطلوبة أولا، ومن يتقن اللغة الإنجليزية فرص عمله حتى في تعليم اللغة العربية أكثر. يعني أنا لو كنت أعلم العربية بالإنجليزية سيكون انتشار القناة أكثر وعدد المشاهدات أكبر، لأن هناك عددا هائلا من الناس في بلدان العالم كله يسعون إلى تعلم اللغة الإنجليزية. Sekarang kita berpindah ke tujuan ekonomi. Tadi tujuan ke dalam agama, dalam hal agama, sekarang kita beralih dalam tujuan ekonomi. Sekarang kita, seperti istilah yang dikatakan, matahari tidak bisa ditutup dengan ayunan saringan. Dan menjelaskan hal yang sangat jelas itu melelahkan, atau menjelaskan hal yang sudah sangat jelas itu melelahkan. Tidak dilakukan lagi bahwa bahasa Inggris adalah bahasa kerja di dunia, dan ia merupakan bahasa nomor 1 yang paling dicari. Dan barang siapa yang menguasai bahasa Inggris, maka peluang kerjanya bahkan dalam mengajar bahasa Arab pun menjadi lebih banyak. Artinya apa? Artinya andai saya mengajar bahasa Arab dengan pengantar bahasa Inggris, niscaya penyebaran channel ini akan lebih luas, dan juga penayangan akan lebih besar, karena ada jumlah manusia yang sangat luar biasa di dunia, di seluruh negara ini, yang berusaha untuk mempelajari bahasa Inggris. طبعا المتحدثون باللغة الإنجليزية ليسوا هم الأكثر في العالم، لأن هناك لغات أخرى يتكلم بها أناس أكثر، لكن نتحدث عن إقبال غير الناطقين بها إلى اللغات، فأكثر المقبلين على تعلم لغة غير لغتهم يقبلون على اللغة الإنجليزية. حتى في البلاد العربية لن يطلب منك أن تتقن العربية، وإنما يطلب منك هل تتقن الإنجليزية؟ وفرص العمل تكون أكثر. طيب إذا ما الفائدة الاقتصادية من تعلم اللغة العربية؟ هل ثمة فائدة اقتصادية من تعلم اللغة العربية؟ نعم، ليست بمستوى الفائدة الاقتصادية التي تتمتع بها اللغة الإنجليزية أو كثير من اللغات الأخرى، ولكنها لها سوقها. Tayyib, tentu saja penutur asli bahasa Inggris bukanlah yang paling banyak di dunia. Karena ada bahasa-bahasa lain yang diucapkan oleh manusia dalam jumlah yang lebih banyak. Namun, kita sedang membicarakan tentang minat orang-orang yang bukan penutur asli terhadap bahasa tersebut. Maka mayoritas orang yang berminat mempelajari bahasa selain bahasa ibu mereka, mereka berminat pada bahasa Inggris. Bahkan di negara-negara Arab sendiri, kamu tidak akan diminta untuk menguasai bahasa Arab, melainkan kamu akan ditanya, apakah kamu menguasai bahasa Inggris? Sehingga peluang kerja menjadi lebih banyak. Baik, jika demikian, apa manfaat dari mempelajari bahasa Arab dalam bidang ekonomi? Apakah ada manfaat ekonomi dari mempelajari bahasa Arab? Ada. Memang tidak setingkat dengan manfaat ekonomi yang dimiliki oleh bahasa Inggris atau banyak bahasa lainnya. Namun bahasa Arab memiliki pasarnya tersendiri. وسوقها يتوزع أولا على التعليم. سوق التعليم من ناحية الاستثمار الاقتصادي. وطبعا أنا أقول لكم لن تصبح غنيا
بتعليم اللغة العربية إلا إذا كان الله قد قدر لك فتحا ما، يعني بحيث يصبح طلابك أعدادهم هائلون، مراكز علمية كبيرة تعطيك مبالغ كبيرة، وقتها يمكن أن تصبح غنيا وأنت تعلم اللغة العربية. لكن بشكل عام لن تكون فقيرا، لن تكون معدما إذا مارست وظيفة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها أو للناطقين بغيرها، أو حتى للناطقين بأهلها، من أهلها للناطقين بها، يعني أقصد للناطقين بها وليس للناطقين بأهلها، أقصد أهلها الناطقين بها. فإذا أردت أن تدخل السوق الاقتصادي، سوق التعليم، لأن هناك مصطلحا منتشر الآن وموجود هو الاقتصاد اللغوي، اللغة والاقتصاد، فاللغة تمثل منتجا يمكن أن يستثمر اقتصاديا. Baik, dan pasarnya terbagi pertama kali pada bidang pengajaran. Pasar pengajaran jika dilihat dari sudut pandang investasi ekonomi, dan tentu saja saya katakan kepada kalian, artinya kamu tidak akan menjadi kaya raya hanya dengan mengajar bahasa Arab, kecuali jika Allah telah menetapkan bagimu jalan kemudahan. Maksudnya apa? Maksudnya sekiranya murid-muridmu jumlahnya sangat luar biasa banyak, atau ada pusat-pusat ilmiah besar yang memberimu bayaran yang besar, barulah pada saat itu mungkin saja kamu menjadi kaya sembari mengajar bahasa Arab. Namun, secara umum kamu tidak akan jatuh miskin, tidak akan melarat jika kamu menjalani profesi mengajar bahasa Arab untuk penutur asing atau penutur bahasa lain, atau bahkan untuk penutur asli dari kalangan bangsanya sendiri, yakni bangsa Arab, atau penutur asli, maksud saya itu penutur asli dan bukan penutur dari keluarganya. Maksud saya orang Arab asli penutur bahasa tersebut. Sudah. Maka, jika kamu ingin memasuki pasar ekonomi, yaitu pasar pengajaran, karena ada sebuah istilah yang populer sekarang dan eksis, yaitu ekonomi kebahasaan. Bahasa dan ekonomi, di mana bahasa diposisikan sebagai sebuah produk yang dapat diinvestasikan secara bernilai ekonomi. فأنت في التعليم، نعم، طلاب اللغة العربية وخاصة من غير الناطقين بها السوق كبير، والمنافسة الآن قوية جدا بين المعلمين، بين المدرسين، بين الأساتذة، بين الدكاترة، منافسة كبيرة بين المراكز التعليمية. فمن يتمكن من إيجاد طريقة ما، من إيجاد أسلوب جديد يتوافق مع الآلات الحديثة، مع التكنولوجيا، مع التواصل الحديث، مع رغبة الناس، مع رغبة الشباب المعاصرة، يمكن أن يوجد له خطا اقتصاديا ويحصل المال من تعليم أو من تعليم اللغة العربية. Baik, maka kamu di bidang pengajaran, murid-murid bahasa Arab terutama dari kalangan penutur asing, pasarnya luas sekali. Dan persaingan saat ini sangatlah ketat di antara para pengajar, di antara para guru, di antara para dosen, dan di antara para dokter. Persaingan yang besar di antara pusat-pusat lembaga pendidikan. Maka barang siapa yang mampu menemukan suatu metode tertentu atau menemukan gaya baru yang sejalan dengan alat-alat modern, dengan teknologi, dengan komunikasi mutakhir, dengan niat atau dengan minat masyarakat serta keinginan para pemuda masa kini, maka sangat mungkin terbuka baginya sebuah jalur ekonomi dan ia menghasilkan uang dari mengajar atau dari pengajaran bahasa Arab. أيضا من الجانب الاقتصادي، طبعا أنا لست مطلعا اطلاعا قويا، لكن أقرأ في المجلات، أقرأ في المواقع، أسمع في الندوات أن هناك الآن شركات كثيرة تصنع منتجات وترسلها إلى البلاد العربية، وهذه المنتجات مطلوبة في البلاد العربية، فهناك حاجة لموظفين يتقنون الترجمة بحيث يكتبون الإرشادات بالنسبة لاستعمال المنتج، فيقولون إن هناك فرصة. هكذا أقرأ، يعني لست مطلعا على المصانع والشركات هل فعلا هي تطلب ناطقين بالعربية. وعندنا باب الترجمة من اللغة العربية إلى لغتك أو من لغتك إلى العربية، هذه مطلوبة، سواء أكانت ترجمة نصية أو ترجمة شفهية، ما تسمى بالترجمة المباشرة.
Tentu saja dari sisi ekonomi saya tidak memantau secara mendalam, namun saya membaca di majalah-majalah, membaca di situs web, mendengar di seminar-seminar bahwa di sana saat ini terdapat banyak perusahaan yang memproduksi barang dan mengirimkannya ke negara-negara Arab. Dan barang-barang ini laku di negara Arab, sehingga timbul kebutuhan akan karyawan yang menguasai penerjemahan agar mereka dapat menulis petunjuk penggunaan mengenai barang tersebut. Maka mereka mengatakan bahwa di sana ada peluang kerja. Begitulah yang saya baca. Maksudnya apa? Maksudnya saya tidak terjun langsung ke pabrik dan perusahaan untuk tahu apakah mereka benar-benar meminta. Mereka mencari orang yang berbicara bahasa Arab. Dan kita juga memiliki ranah penerjemahan. Penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasamu atau dari suatu bahasa ke bahasa Arab itu sangat dicari, baik itu penerjemahan teks maupun terjemahan lisan. Apa yang dinamakan dan diistilahkan dengan penerjemahan langsung. الترجمة المباشرة هذه هناك قنوات فضائية كثيرة تحتاج إلى المترجمين المتمكنين من الترجمة الفورية، وهناك مؤسسات كبرى أيضا تحتاج إلى مترجمين، وإن كانت الفرص قليلة، لكن نحن نقول توجد فرص يعني في هذا الميدان. طبعا فرص التعليم في المجال الاقتصادي هي الأعلى، فرص تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. الآن أظن أنه سيكون هناك سوق في استثمار اللغة العربية من خلال مؤسسات الذكاء الاصطناعي. أظن أن هذا الأمر سيحصل شيئا فشيئا، سيطلبون مزودين لغويين أو مدققين لغويين لما ينتجه الذكاء الاصطناعي من نصوص. أظن أن هذا الميدان سيكون مطلوبا وسيزداد رويدا. فهذا إذن من الناحية الاقتصادية. Tayyib, penerjemahan langsung ini ada banyak stasiun TV, satelit yang membutuhkan para penerjemah. Kepada para penerjemah yang mumpuni dalam penerjemahan simultan atau cepat, dan di sana ada lembaga-lembaga besar juga yang memerlukan penerjemah. Meskipun peluangnya sedikit, namun kita katakan peluang itu ada di bidang ini. Tentu saja peluang mengajar dalam bidang ekonomi adalah yang paling tinggi, yaitu peluang mengajar bahasa Arab untuk penutur asing. Sekarang saya mengira bahwa di sana akan ada pasar investasi bahasa Arab melalui lembaga-lembaga kecerdasan buatan atau AI. Saya rasa hal ini akan terjadi sedikit demi sedikit. Mereka akan meminta para penyedia data bahasa atau pemeriksa bahasa atau editor untuk teks-teks yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan tersebut atau AI. Saya mengira bidang ini akan ramai dicari dan akan meningkat setahap demi setahap. Jadi ini merupakan ditinjau dari sisi ekonomi. Jadi ini manfaat belajar bahasa Arab untuk sisi ekonomi. وهناك أيضا لا شك أن فرص العمل في الدول العربية حتى وإن كانوا يركزون على اللغة الإنجليزية، لكن أنت عندما ستأتي وتعمل في بلد عربي إذا كنت متقنا للعربية الفصحى وإن كان أهلها يستعملون العامية، يعني أنت عندما تأتي إلى البلد العربي ستجد أن هناك بونا يعني بعدا بين العربية الفصحى وبين اللهجات المحكية المحلية في البلد الذي ستزوره. فماذا ستصنع؟ ستتألم وتقول أنا ماذا صنعت؟ لا. في المؤسسة التي ستقدم إليها لا شك أنهم إذا كلمتهم بالعربية سيفهمون عليك، وكذلك في الشارع، بل إنك ستكون قادرا على تعلم اللهجة أسرع من الذي لا يتقن أي شيء باللغة العربية، وهذا شيء مهم. إذن حتى فرص العمل في البلاد العربية، إذا وجدت فرصة عمل في البلاد العربية فإذا كنت متقنا للغة العربية وإن كانوا طلبوك لتعمل بمجال لا علاقة له بالعربية وعملك بالإنجليزية وتواصلك مع الموظفين بالإنجليزية، إلا أنك إذا أتقنت العربية ستشعر براحة نفسية، ستشعر أنك مميز عن غيرك، ستشعر أن هناك ترحيبا بك أكثر من الذي لا يتقن اللغة يعني لا. Tayyib, dan di sana juga tidak diragukan lagi bahwa peluang kerja di negara-negara Arab meskipun mereka menitik beratkan pada bahasa Inggris, namun ketika kamu akan datang dan bekerja di negara Arab, jika kamu menguasai bahasa Arab,
Apalagi bahasa Arab Fusha, walaupun penduduknya menggunakan bahasa Amiyah, maksudnya kamu ketika tiba di negara Arab akan mendapati ada jarak, yaitu perbedaan antara bahasa Arab Fusha dengan dialek lisan lokal di negara yang kamu kunjungi tersebut. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu mungkin akan merasa kecewa dan berkata, apa yang sudah aku lakukan? Aku tidak... Padahal di lembaga tempat kamu melamar kerja nanti tidak diragukan lagi jika kamu berbicara kepada mereka dengan bahasa Arab, mereka akan memahamimu. Begitu pula di jalanan, bahkan kamu akan mendapati orang yang mampu mempelajari dialek lokal jauh lebih cepat ketimbang orang yang tidak menguasai apapun dalam bahasa Arab. Dan ini hal yang penting. Jadi, bahkan peluang kerja di negara-negara Arab, jika kamu mendapatkan lowongan kerja di negara Arab, maka apabila kamu menguasai bahasa Arab meskipun mereka memintamu bekerja di bidang yang tidak ada hubungannya dengan bahasa Arab, di mana pekerjaanmu menggunakan bahasa Inggris dan komunikasimu dengan karyawan pakai bahasa Inggris. Namun jika kamu menguasai bahasa Arab, kamu akan merasakan kenyamanan psikologis, kamu merasa dirimu istimewa dari yang lain, kamu akan merasakan sambutan hangat kepadamu jauh lebih besar daripada orang yang tidak menguasai bahasa tersebut. يعني لا أقول بالنسبة للراتب، بالنسبة هذا تقرره الشركة، لكن قبولك واندماجك سيكون أسهل في العمل. وأيضا هناك شركات الآن تطلب الأمرين، تقول أن يتقن العربية كتابة وحديثا، وأن يتقن الإنجليزية كتابة وحديثا. هذا موجود أيضا. طيب، هناك عائق عند الناس من الناحية الاقتصادية، وهي طيب أنا إذا تعلمت العربية وذهبت إلى البلاد العربية لأعمل سأجد الناس يتكلمون العامية. هنا أنت إذن تقرر، يعني لا يوجد، هل يوجد شخص يقول لك إما أن تتعلم الفصحى وإما أنت فاشل أو لا، لكن إذا أنت تحب الفصحى هي أوسع، وهي أقدر على التواصل مع المجتمع العربي كاملا ومع المتعلمين للعربية من غير العرب. فأنت إذا أردت أن تذهب إلى بلد عربي وتعمل هناك فأنت قرر، إما أن تتعلم الفصحى أو تتعلم العامية قبل أن تذهب، تبدأ بتعلم اللهجة المحكية للبلد الذي ستزوره. ومع ذلك أكرر لك وأقول إذا تعلمت الفصحى سيكون تعلم اللهجة المحلية أسهل عليك بكثير. Maksudnya, saya tidak berbicara dalam hal besaran gaji, kalau itu perusahaan yang menentukan, melainkan diterimanya dirimu dan adaptasimu akan menjadi lebih mudah dalam pekerjaan. Dan juga ada perusahaan-perusahaan saat ini yang mensyaratkan kedua hal tersebut. Mereka berkata, menguasai bahasa Arab baik tulisan maupun lisan, serta menguasai bahasa Inggris baik tulisan maupun lisan. Hal ini ada juga, baik ada satu hambatan di benak orang-orang dari sisi ekonomi, yaitu saya kalau belajar bahasa Arab lalu pergi ke negara Arab untuk bekerja, saya akan mendapati orang-orang berbicara dengan bahasa Amiyah. Disinilah kamu yang menentukan. Artinya apa? Artinya tidak ada. Apakah ada orang yang berkata kepadamu kalau tidak belajar Fusha maka kamu gagal? Tentu tidak. Namun jika kamu menyukai Fusha, ya cakupannya lebih luas dan lebih mampu digunakan berkomunikasi dengan masyarakat Arab secara keseluruhan, serta dengan sesama pembelajar bahasa Arab dari kalangan non-Arab. Maka jika kamu ingin pergi ke negara Arab dan bekerja di sana, kamulah yang menentukan mau belajar Fusha atau Amiyah sebelum kamu berangkat, yaitu mulai mempelajari dialek lisan negara yang kamu kunjungi. Dan meskipun begitu, saya ingatkan lagi dan saya katakan, jika kamu belajar Fusha, maka mempelajari dialek lokal akan menjadi jauh lebih mudah bagimu. الآن الغرض الثقافي. كما قلت لكم اللغة العربية لغة عريقة، كتب فيها التاريخ، كتبت العلوم الطبية القديمة، كتب بها الفلسفة، كتبت بها ترجمات من الثقافات السابقة عندما احتك العرب مع غيرهم، فهي غنية بثقافة معرفية هائلة. يضاف إلى ذلك أنها لغة أدبية تمتاز في العالم بأنها لغة آداب، كتب
يعني أهم شيء امتازت به الأمة العربية قبل الإسلام الشعر، وهو أدب عال فيه صور فنية، فيه طريقة استعمال اللغة في رسم لوحات للمكان، للزمان، للعلاقات الإنسانية من خلال الكلمات. هذا هو الشعر، ولذلك يقال الشعر ديوان العرب أو الشعر سجل العرب. Sekarang tujuan budaya. Seperti yang sudah saya katakan kepada kalian, bahasa Arab adalah bahasa yang mapan. Sejarah ditulis dengannya, ilmu-ilmu kedokteran ditulis dengannya, filsafat ditulis dengannya, terjemahan-terjemahan dari kebudayaan terdahulu ditulis dengannya ketika bangsa Arab bersentuhan dengan bangsa lain, sehingga ia kaya akan kebudayaan pengetahuan yang luar biasa. Ditambahkan lagi ke hal tersebut bahwa ia adalah bahasa sastra, bahasa yang menonjol di dunia sebagai bahasa kesusastraan yang ditulis. Maksudnya, hal paling penting yang menjadi keistimewaan umat Arab sebelum Islam datang adalah puisi atau syair. Dan ia merupakan karya sastra tingkat tinggi yang di dalamnya penuh gambar keindahan seni. Di dalamnya ada metode penggunaan bahasa dalam mengukir lukisan keadaan tempat, waktu, serta hubungan kemanusiaan lewat rangkaian kata-kata. Inilah puisi. Dan oleh sebab itulah ada ungkapan, puisi adalah rekaman sejarah bangsa Arab, atau puisi adalah catatan bangsa Arab. فأنت عندما تقرأ في شعر العرب ستفهم ثقافتهم، ستفهم عاداتهم التي كانت قبل الإسلام. وكذلك بعد انتشار الإسلام واتساع الدولة الإسلامية واحتكاك الدولة الإسلامية مع كثير من الشعوب ودخول كثير من الأعراق في الإسلام، صار أهل تلك البلاد يكتبون بالعربية. نذكر البيروني، نذكر ابن سينا، نذكر الفارابي، فهؤلاء علماء في مجالات متعددة وكانوا يحبون الكتابة باللغة العربية، بل كانت لهم اسهامات في توضيح طريقة تكوين المصطلح العلمي كما فعل ابن سينا وكما فعل الفارابي عندما أراد أن يتحدث عن اللغة وأصل اللغة واللسان. فهناك أمور فلسفية، أمور طبية، أمور معرفية تفتحها لك اللغة العربية، فعندها تصبح اللغة العربية أداة للمعرفة الثقافية العامة، لقراءة التاريخ، لمعرفة هذه المنطقة كيف تكونت. فهذا أمر مهم لمن يحب التواصل الثقافي مع التراث. Maka kamu ketika membaca bait-bait puisi Arab akan memahami kebudayaan mereka, akan mengerti adat istiadat mereka yang ada sebelum Islam. Demikian pula setelah tersebarnya Islam dan meluasnya daulah Islamiyah serta bertemunya negara Islam dengan banyak bangsa dan masuknya banyak suku bangsa ke dalam bahasa ini di dalam Islam, penduduk negeri-negeri tersebut menjadi menulis karya dengan bahasa Arab. Kita sebut saja Al-Biruni, kita sebut saja Ibnu Sina, kita sebut saja Al-Farabi. Mereka adalah para ilmuwan atau ulama di berbagai bidang dan mereka menyukai menulis dengan bahasa Arab. Maka mereka memiliki andil besar dalam menjelaskan metode pembentukan istilah Islamiyah sebagaimana yang dilakukan Ibnu Sina dan seperti yang dilakukan Al-Farabi ketika ia hendak berbicara mengenai bahasa dan asal-usul bahasa. Maka di sana terdapat perkara filsafat, perkara kedokteran, perkara pengetahuan yang membukakan pintu kebudayaan Arab untukmu. Sehingga dengan demikian bahasa Arab menjadi sarana untuk mengetahui wawasan kebudayaan umum, untuk membaca sejarah, untuk mengetahui kawasan ini bagaimana ia terbentuk, dan ini hal yang penting bagi siapa saja yang menyukai jalinan budaya dengan warisan masa lalu. طيب، يحب التواصل الثقافي مع الحاضر أيضا يعني تطلع على كتابات أدبية لأدباء معاصرين أمثال نزار قباني ومحمود درويش ونجيب محفوظ. هؤلاء أيضا كتبوا. نجيب محفوظ حائز على جائزة نوبل للأدب، فأنت تقرأ، وخاصة نجيب محفوظ يمتاز بطريقة كتابته بأن يعني نحن العرب كل من يحب اللغة ويحب اللغة التي تكون فيها صور فنية تعبر عن أمور حسية. يعني كيف أنت عندما تقرأ في روايات نجيب محفوظ عندما تتقن اللغة العربية ستجد كيف يلعب بالكلمات بحيث تظن أن الكرسي يتكلم. Baik, ia juga menyukai jalinan budaya dengan masa sekarang. Artinya, kamu menelaah karya-karya tulis sastra milik para
sastrawan kontemporer seperti Nizam Qabbani, Mahmud Darwish, dan Naguib Mahfud. Mereka ini juga menulis karya. Naguib Mahfud adalah peraih penghargaan hadiah novel bidang sastra. Maka kamu membaca dan terutama karya Naguib Mahfud. Naguib Mahfud memiliki kelebihan pada gaya penulisannya yang sangat anggun. Maksudnya, kami bangsa Arab, siapa saja yang mencintai bahasa dan menyukai bahasa yang di dalamnya penuh gambar seni yang menggambarkan perkara indrawi, yaitu bagaimana kamu membaca novel-novel Naguib Mahfud. Saat kamu menguasai bahasa Arab, kamu akan mendapati bagaimana ia memainkan kata-kata sedemikian rupa sampai-sampai kamu mengira sebuah kursi itu bisa berbicara. يعني عندما يصور لك الشخص في روايته يصبح مرسوما في ذهنك. يعني في إحدى الروايات وهي اللص والكلاب، تحولت هذه الرواية إلى فيلم. أنا عندما قرأت الرواية أو جزءا من الرواية قرأت عن الأشخاص يصف شكل الشخص ويصف طريقة كلامه ويصف كذا. في الفيلم الشخص كأنه، يعني أنا أقول قبل أن أرى الشخص أقول ربما سيكون بهذا الشكل من خلال وصفه بكلمات دقيقة جدا، يعني يتقن فن التصوير بالكلمات. فهذه إذن فائدة للذين يريدون أن يزيدوا معرفتهم ثقافتهم وإلى آخره. Baik, maksudnya ketika ia menggambarkan sosok tokoh di dalam novelnya, tokoh tersebut menjadi terlukis nyata di dalam pikiranmu. Contohnya, di salah satu novel yang berjudul Pencuri dan Anjing-Anjing. Novel ini dianggap menjadi sebuah film. Saya ketika membaca novel tersebut atau sebagian dari novelnya, saya membaca tentang para tokohnya. Ia menggambarkan bentuk tubuh tokoh, menggambarkan gaya bicaranya, dan menggambarkan ini itu. Lalu di dalam film, sosok tokohnya itu seolah-olah, maksud saya sebelum melihat tokoh tersebut, saya berkata, mungkin dia akan berwujud seperti ini, lewat penggambarannya dengan kata-kata yang sangat presisi atau akurat. Artinya, dia menguasai seni lukis dengan kata-kata. Maka ini jadinya merupakan sebuah manfaat bagi orang-orang yang ingin menambah wawasan kebudayaan mereka dan seterusnya. آخر شيء الغرض السياسي. يعني كما تعرفون نحن منطقة العرب منطقة ساخنة بالأحداث، بالحروب، بالخلافات، بالنزاعات. فأصبح هناك كثير من المراكز البحثية التي تريد أن تدرس طبيعة هذه المنطقة. هذه المراكز تركز على اللغة العربية. وهنا أيضا يعني نعود إلى المسألة الاقتصادية. يمكن أن يجد الإنسان فرص عمل في مثل هذه المراكز، سواء أن يكون معلما للعربية أو أن يكون باحثا بالعربية في هذا المركز. أيضا وزارات الخارجية والدول صارت تهتم بأن يكون لديها عدد من المتقنين للعربية بحيث يعرفون طبيعة البلد ويعرفون التواصل الإعلامي والتحليل السياسي والتحليل النفسي ومجموعة من الأمور التي تتعلق بالعلاقات الدبلوماسية والعلاقات السياسية بين تلك الدول والدول العربية والشعوب العربية. طيب, hal terakhir adalah tujuan politik. Maksudnya, seperti yang kalian ketahui, kita wilayah Arab merupakan wilayah yang panas dengan peristiwa-peristiwa, peperangan, perselisihan, konflik, sehingga di sana muncul banyak lembaga riset penelitian yang ingin mengkaji karakteristik di wilayah ini. Lembaga-lembaga ini menitik beratkan pada bahasa Arab, dan di sini juga artinya kita kembali pada urusan ekonomi, di mana seseorang bisa menemukan lowongan kerja di lembaga riset seperti ini, baik menjadi seorang pengajar bahasa Arab atau menjadi peneliti dengan bahasa Arab di lembaga tersebut. Juga kementerian-kementerian luar negeri dan negara-negara mulai menaruh perhatian untuk memiliki sejumlah orang yang menguasai bahasa Arab sekiranya mereka mengetahui karakteristik negara tersebut serta faham komunikasi mereka atau faham komunikasi media, analisis politik, analisis psikologis, dan sederet perkara yang berkaitan dengan hubungan diplomatik serta hubungan politik antara negara-negara tersebut dengan negara Arab dan bangsa Arab. أخيرا أقول، هل جربتم تعلم لغة؟ يعني هل جربتم تعلم أي لغة؟ ليست اللغة العربية وحدها. كيف أصبحت نفسيتكم؟ يعني أنت نفسيتك كيف تتحول عندما تبدأ بفهم لغة من اللغات؟ أي لغة كانت ستشعر بالراحة، ستشعر أن ذهنك
أصبح كأن هناك الخلايا تتحرك بشكل سعيد. صحيح، أنا أشعر بهذا عندما أتعلم بعض الكلمات، يعني أشعر بهذه اللذة الغريبة، وتشعر أنك في عالم آخر، وتشعر أنك أصبحت ترى العالم بعينين، كما قال أحمد أمين على ما أظن عندما وصف الذي يتقن لغة والذي يتقن لغتين، فقال الذي يتقن لغة واحدة يرى العالم بعين واحدة، والذي يتقن أكثر من لغة يرى العالم بعينين. هكذا أظن العبارة أو ربما أنقصت منها شيئا. Terakhir saya sampaikan, apakah kalian pernah mencoba belajar suatu bahasa? Maksudnya, apakah kalian pernah mencoba belajar bahasa apa saja? Bukan hanya bahasa Arab, bagaimana kondisi psikologis kalian? Maksudnya, dirimu, psikologismu, bagaimana ia berubah ketika kamu mulai memahami salah satu dari bahasa-bahasa yang ada. Bahasa apapun itu, kamu akan merasakan ketenangan, kamu akan merasa bahwa pikiranmu menjadi seolah-olah sel-sel di mana bergerak dengan penuh kebahagiaan. Betul, saya merasakan hal ini ketika saya mempelajari beberapa kosakata baru. Maksudnya, saya merasakan kelezatan yang aneh ini. Dan kamu merasa bahwa kamu berada di dunia lain. Dan kamu merasa bahwa kamu melihat dunia dengan kedua belah mata. Seperti yang dikatakan Ahmad Amin seingat saya ketika menggambarkan orang yang menguasai satu bahasa dan orang yang menguasai dua bahasa. Ia berkata, orang yang menguasai satu bahasa melihat dunia dengan satu mata, dan orang yang menguasai lebih dari satu bahasa melihat dunia dengan kedua belah mata. Begitu saya merasa bunyinya, atau mungkin saya menguranginya sedikit. المهم أثبتت الدراسات أن هذه الحالة التي يعيشها الإنسان هي حالة حقيقية، لأن الدماغ شبهوه بالعضلات. لماذا يذهب الشباب إلى النادي؟ لتقوية عضلاتهم. كذلك قالوا إن هناك شبها بين الدماغ والعضلات، فالدماغ يحتاج إلى تدريب دائم، وتدريبه في اللغات يسهم في تقويته ويسهم في إبعاد مرض الزهايمر الخرف عنه. هكذا تثبت الدراسات الكثيرة أن تعلم اللغات يقوي الذهن ويجعله قادرا على أن يبقى متيقظا. ولهذا فاللغة العربية لها كثير من المزايا الصوتية التركيبية، المعاني قديمة معاصرة حديثة تاريخية دينية، هذه كلها تشحذ الذهن وتقويه وتجعله ذهنا متيقظا. Yang terpenting, penelitian-penelitian telah membuktikan bahwa kondisi yang dialami manusia ini adalah kondisi yang nyata, karena otak diibaratkan seperti otot-otot tubuh. Mengapa para pemuda pergi ke tempat gym untuk memperkuat otot mereka? Begitu juga mereka mengatakan ada kemiripan antara otak dan otot, di mana otak membutuhkan latihan yang terus-menerus dan melatihnya. Dalam bahasa-bahasa ikut andil dalam memperkuatnya, serta andil dalam menjauhkan penyakit Alzheimer atau kepingunan darinya. Demikianlah banyak penelitian membuktikan bahwa mempelajari bahasa memperkuat pikiran dan menjadikannya mampu untuk tetap terjaga atau aktif. Oleh karena itu, bahasa Arab memiliki banyak kelebihan dari segi fonetik atau suara, struktur kalimat, makna, kuno, kontemporer, modern, historis, religius, yang mana ini semua mengasah pikiran, memperkuatnya dan menjadikannya pikiran yang tajam. إذن هذه دردشة حول فوائد تعلم اللغة العربية في الزمن الذي نعيشه. أتمنى أن تكون هذه الدردشة مفيدة لكم، وأتمنى أن تكون طريقتكم في تعلم اللغة العربية قائمة على المحبة والشغف. أول شيء، إذا لم تحب الشيء لن تتعلمه ولن يقترب منك ولن تقترب منه، ولكنك إذا أحببته سيصبح رفيق دربك ومؤنسك ومسعدك، خاصة في هذا الزمن أيها الإخوة والأخوات الذي نعاني فيه من الغربة، من الوحدة. كلنا نشعر أن الناس تغيروا وأن الناس تبدلوا. هم لم يتغيروا لكنهم انشغلوا بهذا تك 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 تك. هذه أصبحت حياتنا كلنا، وأنا لست ولا أبرئ نفسي، يعني أنا أيضا أقع في هذا الهم عندما تك تك تك.
Taib, jadi inilah obrolan santai mengenai manfaat belajar bahasa Arab di zaman yang kita lalui ini. Saya berharap obrolan santai ini mendatangkan manfaat untuk kalian. Dan saya berharap jalan kalian dalam mempelajari bahasa Arab dilandasi atas rasa cinta dan kegemaran sebagai hal yang utama. Jika kamu tidak menyukai sesuatu, kamu tidak akan mempelajarinya. Ia tidak akan mendekatimu dan kamu tidak akan mendekatinya. Namun, jika kamu mencintainya, ia akan menjadi teman perjalananmu, penghiburmu, dan mengisi waktu luangmu. Terutama di zaman ini, wahai saudara-saudari sekalian, di mana kita mengalami perasaan asing dan kesendirian. Maksudnya kita semua merasa bahwa orang-orang sudah berubah dan orang-orang sudah berganti. Mereka sebenarnya tidak berubah, namun mereka terlanjur sibuk dengan ini. Maksudnya gadget atau dunia. Ini sudah menjadi kehidupan kita semua. Kita semua dan saya tidak bisa membebaskan diri saya. Artinya apa? Artinya saya juga terperosok ke dalam kecemasan ini ketika waktu terus berdetak berlalu darimu. Begitu juga tanpa ada manfaatnya. Maka bandingkanlah antara kondisimu ini dengan kondisi saat kamu mempelajari bahasa apa saja dari bahasa yang ada. تذهب منك الأوقات بدون فائدة. فقارن بين هذه وبين أن تتعلم أي لغة من اللغات. أتمنى لكم أن تحبوا ما تتعلمونه وأن تعيشوا الحياة بشغف وأن تصنعوا صداقات. أنا نسيت أن أقول هذا الشيء، أن اللغة العربية للذين يحبون التعارف تصنع لك مجتمعا جيدا يصادقك من خلال وسائل التواصل التي قربت المسافات. يمكن أن توجد أشخاصا تتحدث معهم باللغة العربية، سواء كانوا من العرب أو من غير العرب الذين يتعلمون اللغة العربية. يكفي إلى هذا الحد، فقد أطلت كثيرا. وهذه الدردشات وهذه طبيعتها، أنها عبارة عن، لمن يسأل ما معنى الدردشة، هكذا نتكلم بدون حدود، بدون تحفظ، نتكلم كلاما حبيا كأننا أصدقاء وكأننا أهل وأقارب. تحياتي لكم وإلى لقاء جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Taib, saya berharap kalian mencintai apa yang kalian pelajari, menjalani hidup dengan penuh semangat, serta membangun pertemanan. Oh ya, saya lupa mengatakan hal ini, bahwa bahasa Arab bagi orang-orang yang gemar berkenalan, ia membangun untukmu lingkungan sosial yang baik, yang berteman denganmu lewat media, komunikasi yang telah mendekatkan jarak yang jauh. Kamu bisa menemukan orang-orang untuk mengobrol bersama mereka menggunakan bahasa Arab, baik mereka itu orang Arab asli maupun non-Arab yang sedang belajar bahasa Arab. Cukup sampai di sini saja karena saya sudah berbicara terlalu panjang dan obrolan santai atau dardasah ini memang begitulah karakternya, yaitu berupa bagi yang bertanya apa arti dardasahnya, seperti ini kita berbicara tanpa batasan, tanpa ada rasa canggung. Kita berbicara dengan pembicaraan yang penuh kasih sayang, seolah-olah kita adalah teman dekat dan seakan-akan kita adalah keluarga serta kerabat sendiri. Salam hormat saya untuk kalian semua dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya titipkan kalian kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan titipannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah teman-teman, tadi saya sudah menyampaikan atau menerjemahkan video berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan strategi apa saja yang saya gunakan dalam penerjemahan ini. Yang pertama yaitulah strategi penguatan murni atau pure borrowing, yakni penerjemah mengambil ungkapan atau kata dari bahasa sumber ke dalam bahasa tujuan tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalan. Contohnya yaitu maradi al-Zahaimer al-Qarafi anhu. Artinya apa? Menjauhkan penyakit Alzheimer atau kepikunan darinya. Jadi yang menggunakan strategi pure borrowing di sini adalah kata Alzheimer. Selanjutnya yang kedua adalah strategi naturalisasi atau naturalized borrowing, yang artinya di mana penerjemah mengambil ungkapan atau kata dari bahasa sumber ke dalam bahasa tujuan dengan penyesuaian ejaan dan pelafalan. Contohnya ma'at teknologi ma'at tawasul al-hadith, dengan teknologi dengan kemutaakhir. Jadi di sini kata yang menggunakan strategi ini adalah teknologi. Nah, yang ketiga yaitu strategi glus translation, yang artinya adalah penerjemah memberikan catatan tambahan pada kata bahasa tujuan untuk memperjelas makna. Contohnya adalah an-nusus al-hadithiyah imma dha'ifatun
au maudhu'atun. Teks-teks hadis yang ada itu kemungkinannya kalau tidak dhaif dalam kurung lemah, ya maudhu dalam kurung palsu. Nah, strategi yang keempat adalah ekspansi atau penambahan atau expansion and addition, yang artinya di mana penerjemah menambahkan beberapa kata dalam menerjemah teks bahasa sumber, yang artinya contohnya adalah wahwa adabun alin fihi suwarun fanniyatun, yang artinya adalah dan ini merupakan karya sastra tingkat tinggi yang di dalamnya penuh gambar keindahan seni. Jadi kata yang menggunakan strategi ini adalah adabun alin. Nah, strategi yang selanjutnya adalah reduksi dan pengurangan atau reduction and subtraction, yang artinya adalah penerjemah mengurangi kata bahasa sumber yang mengekspresikan pesan berlebihan atau basa-basi. Contohnya adalah la budda an naqula inna ta'alluma ayyi lughatin yu'addu mufidan. Artinya adalah kita harus mengatakan bahwa mempelajari bahasa apapun itu dianggap bermanfaat. Jadi pada contoh ini tuh inna ta'alluma ayyi lughatin diulangi 2 kali. Nah, digunakan penerjemahan pengurangan atau reduksi karena untuk mengurangi kata yang terulang 2 kali. Nah, strategi selanjutnya adalah transposisi atau transposition, yang artinya adalah penerjemah mengubah letak atau struktur gramatikal kalimat yang ada pada bahasa sumber agar makna tersampaikan dengan baik. Contohnya adalah kutiba fiha at-tarikhu, artinya ada sejarah ditulis dengannya. Dan strategi yang terakhir yang saya gunakan adalah strategi literal atau literal translation, yang artinya adalah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan terjemah secara keseluruhan. Artinya contohnya adalah fata'allumu ayyi lughatin mufidun, artinya adalah maka mempelajari bahasa apapun itu bermanfaat. Selanjutnya, tadi saya sudah menjelaskan tentang strategi apa saja yang saya gunakan dalam penerjemahan ini beserta contohnya dan artinya. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan kosakata atau mufradat baru yang saya temukan di dalam penerjemahan ini. Kosakata yang pertama adalah muttali'an, yang artinya menelaah atau memantau. Selanjutnya an-nadawati artinya seminar-seminar, syafahi artinya lisan, diwanun artinya rekaman atau kumpulan sejarah Arab, a'raqi artinya etnis atau suku bangsa, ishamatun artinya andil atau kontribusi, at-turati artinya warisan masa lalu atau tradisi, fudhaiyatun artinya satelit dalam konteks saluran TV. Selanjutnya adalah ihtakka artinya bersentuhan atau berinteraksi. Selanjutnya adalah haizun artinya peraih atau pemenang, muzawwidina artinya para penyedia, bi'anaqatin artinya dengan sangat anggun atau indah, mudaqiqin artinya pemeriksa atau editor, riwayatin artinya novel-novel, istina'ihi artinya buatan, mutayaqilon artinya terjaga atau aktif atau tajam, baunan artinya jarak atau perbedaan, tashhadu artinya mengasah. Selanjutnya adalah mahkiyah artinya yang dituturkan atau yang ditradisikan lisan, mu'nisaka artinya teman atau penghiburmu, huwandima juga artinya dan adaptasimu atau proses membaur, tahaffuzin artinya rasa canggung atau keraguan, aiqun artinya hambatan, dan yang terakhir adalah lawhatin artinya lukisan-lukisan atau gambaran. Dan yang terakhir adalah saya akan menyampaikan. Dan bagian yang terakhir pada video ini adalah saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapatkan atau yang dapat saya simpulkan dari isi materi yang disampaikan oleh pembicara pada video tersebut. Nah, kesimpulan yang pertama adalah mempelajari bahasa apapun secara umum sangat bermanfaat, baik untuk perkembangan mental, untuk mengenal kebudayaan suatu bangsa, serta meningkatkan kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan kehidupan secara lebih optimis atau lebih percaya diri dan menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif. Selanjutnya, bahasa Arab merupakan bahasa atau salah satu bahasa tertua di dunia yang telah digunakan secara konsisten lebih dari 1500 tahun yang lalu, sehingga mempelajari bahasa ini secara otomatis memberikan nilai atau keuntungan historis tersendiri.
Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu seseorang mempelajari suatu bahasa biasanya dilandasi oleh tujuan tertentu yang secara umum dikelompokkan ke dalam 4 ranah utama, yaitu tujuan keagamaan, ekonomi, budaya maupun politik. Kesimpulan yang ketiga yaitu ditinjau dari tujuan keagamaan, bahasa Arab memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama Islam karena merupakan bahasa yang digunakan di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis bersebagai sumber syariat Islam, yang dimana Al-Quran juga menjadi sumber syariat yang pertama dan yang paling utama. Selanjutnya, teks terjemahan tidak mampu memberikan gambaran agama secara seutuhnya sehingga siapapun orang yang mempelajari bahasa Arab termasuk non-muslim yang ingin mengkaji Islam secara akurat harus memahami bahasa Arab. Nah, kesimpulan yang keempat yaitu dengan menguasai bahasa Arab, seseorang dapat memahami maksud Al-Quran dan hadis secara mandiri atau secara langsung dari sumber aslinya tanpa perlu bergantung pada teks terjemahan yang terkadang sudah disisipi atau terkontaminasi oleh pemikiran atau keyakinan pribadi sang penerjemah. Kesimpulan yang kelima yaitu penguasaan bahasa Arab menjadi modal penting yang mempermudah jalan seseorang untuk menguasai, memperluas wawasan hingga menulis karya ilmiah di bidang ilmu-ilmu syariat seperti fikih, tafsir, dan ilmu hadis. Kesimpulan yang keenam yaitu para pengkaji Islam baik muslim maupun non-muslim yang berhasil menguasai bahasa Arab dengan baik cenderung memiliki pandangan yang lebih rasional, berbicara dengan lebih adil, serta menggunakan logika ilmiah yang sesuai dengan kebenaran. Meskipun bahasa Inggris memegang posisi utama sebagai bahasa kerja dunia, bahasa Arab memiliki pasarnya sendiri yang dapat diinvestasikan secara bernilai ekonomi melalui konsep ekonomi kebahasaan. Kesimpulan yang ketujuh yaitu menjalani profesi sebagai pengajar bahasa Arab untuk penutur asing maupun penutur asli secara umum menjauhkan seseorang dari kemiskinan. Walaupun untuk menjadi kaya raya dari bidang ini membutuhkan faktor penentu seperti sejumlah murid yang sangat banyak atau dukungan lembaga ilmiah besar. Selanjutnya, persaingan di antara para guru, dosen, dokter, dan lembaga pendidikan bahasa Arab saat ini sangatlah ketat, sehingga pengajar dituntut menemukan metode baru yang sejalan dengan teknologi dan komunikasi mutakhir demi menarik minat generasi muda saat ini. Kesimpulan yang kedelapan adalah ranah ekonomi. Bahasa Arab menawarkan peluang kerja sebagai penerjemah teks maupun lisan atau simultan bagi stasiun TV dan perusahaan internasional, serta pasar baru yang berkembang sedikit demi sedikit sebagai penyedia data bahasa atau editor teks pada lembaga kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya adalah pekerja asing di negara Arab sendiri yang menguasai bahasa Arab Fusha akan merasakan kenyamanan psikologis, merasa istimewa dan mendapatkan sambutan yang lebih hangat, sekaligus lebih mudah mengadaptasi dialek lokal atau amiyah meskipun pekerjaan utamanya menggunakan pengantar bahasa Inggris. Kesimpulan yang kesembilan adalah bahasa Arab merupakan sarana penting untuk jalinan budaya masa lalu karena digunakan dalam penulisan sejarah, filsafat, ilmu kedokteran kuno, dan karya sastra tinggi seperti puisi atau rekaman sejarah Arab, serta novel anggun karya sastrawan modern, peraih novel seperti Najib Mahfud. Dan kesimpulan yang ke-10 adalah karena wilayah Arab merupakan kawasan yang dinamis dengan berbagai peristiwa, konflik, dan perang, penguasaan bahasa Arab sangat krusial bagi lembaga riset internasional serta Kementerian Luar Negeri untuk kebutuhan analisis, politik, analisis psikologis, komunikasi media, dan hubungan diplomatik. Kesimpulan yang ke-11 yaitu kesimpulan yang terakhir, yakni penelitian membuktikan bahwa proses belajar bahasa berfungsi layaknya latihan otot bagi otak. Aktivitas ini mengasah pikiran agar tetap aktif atau tajam, mendatangkan ketenangan psikologis, serta berkontribusi dalam menjauhkan resiko penyakit Alzheimer atau kebingungan. Baik ya asdiqa, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Mulai dari awal yaitu saya sudah menjelaskan atau menerjemahkan video berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, menjelaskan strategi apa saja yang saya gunakan dalam terjemahan ini. Kemudian saya juga menyampaikan kepada kalian mufradat baru yang saya temukan, dan yang terakhir saya juga sudah menyampaikan kesimpulan isi dari penerjemahan tersebut.
Mungkin jika ada kesalahan yang saya lakukan, baik itu dari perkataan, dalam menjelaskan dari awal sampai akhir tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat menjadi manfaat bagi saya dan bagi kalian semua. Tayyib, wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.